وكان الكلمة الله. Salam sejahtera di dalam Kristus untuk saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tema, benarkah Kristen adalah agama ciptaan Paulus? Mengurai fakta historis, meluruskan nalar polemik. Mengapa? Karena seringkali seseorang itu menilai iman atau agama lain dari perspektif agamanya. Katakanlah, Rasul Paulus adalah tokoh iman Kristiani yang paling sering disalahpahami, bahkan dilecehkan. Misalnya, dengan menyebut rasul palsu dan sebagainya. Orang lupa bahwa Paulus adalah salah satu dari tokoh Kristen yang penting dalam sejarah gereja kuno. Bahkan kekristenan mengenang jasa Santo Paulus di dalam penginjilan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara itu, orang begitu sensitif ketika tokoh agama yang dipujanya itu dikritik. Kadang saya bertanya, tatkala seorang dianggap melecehkan Nabi Muhammad, misalnya seperti apa yang sedang heboh sekarang, seorang yang bernama Paul Zhang yang mengatakan dia adalah Nabi ke-26, langsung gegap gempita dan dilaporkan sebagai penistaan agama. Saya tidak sedang membela posisi Paul Zhang karena saya tidak kenal dengan dia, tetapi saya hanya sekedar memberikan contoh. Ketika seorang begitu sensitifnya ketika nama Nabi junjungan umat Islam itu disinggung, di pihak lain orang begitu entengnya mengatakan Paulus rasul palsu, Paulus pemalsu ajaran Yesus. Dan biasanya pembicaraan itu tidak didasarkan atas fakta historis, melainkan hanya lebih didorong oleh nalar polemis untuk sekedar menjatuhkan agama orang lain dan memandang agama orang lain dari perspektifnya. Nah, ini saudara-saudara yang harus dihindari. Tetapi baiklah, apa sih yang dipersoalkan tentang Paulus dan kenapa sering dipertentangkan dengan ajaran Yesus Kristus? Orang biasanya mempertentangkan antara ucapan-ucapan Paulus dan sabda-sabda Yesus. Padahal kitab suci yang dikutipnya ya Alkitab juga. Jadi dia membangun argumentasi untuk menolak Alkitab tapi dengan mempreteli ayat-ayat Alkitab tanpa melihat konteksnya secara keseluruhan. Lalu dia bermain-main dengan ayat itu untuk menyerang iman Kristen. Tentu dalam konteks yang sedang kita bahas, ini sebuah bentuk penodaan agama, sekalipun saya sendiri sebetulnya tidak terlalu setuju apabila perbedaan pandangan itu harus dipersekusi atau dikriminalisasi. Tetapi itu yang sering saya dengar ketika iman Kristen disalahpahami. Misalnya, tadi yang saya katakan mempertentangkan ajaran Yesus dengan Paulus berdasarkan teks-teks Alkitab sendiri. Kristus bersabda, Matius pasal 5 ayat 17 yang sangat terkenal itu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Orang hanya menekankan kata-kata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi dia lupa
teks selanjutnya itu atau frasa selanjutnya itu berbunyi melainkan untuk menggenapinya. Di dalam bahasa aslinya adalah ala plerosai. Pleroma itu adalah penggenapan. Apa artinya penggenapan? Perjanjian lama yang tidak lain adalah tanah kitab suci Yahudi itu yang secara penuh diterima oleh umat Kristiani dan disebutnya sebagai perjanjian lama adalah bayangan tentang peristiwa yang akan terjadi. Isinya adalah nubuat-nubuat, simbol-simbol. Ketika nubuat-nubuat itu dan simbol-simbol itu sudah digenapi dengan kedatangan dari dia yang disimbolkan atau dia yang dinubuatkan, otomatis relevansi dari simbol itu tidak berlaku lagi. Jadi itulah yang artinya melainkan menggenapinya. Seorang mau menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan memasang gambar-gambarnya di jalan-jalan. Selamat datang Presiden Jokowi. Tapi ketika Presiden Jokowi sudah datang, tentu orang tidak lagi melihat gambarnya, tapi melihat hakikatnya langsung. Orangnya yang datang, sosoknya yang telah tiba, lalu disambutnya. Inilah makna daripada menggenapi. Dan kalau itu yang dipersoalkan, sesungguhnya Paulus juga mengatakan hal yang sama. Misalnya kita sebut di dalam Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, melainkan kami meneguhkannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat lain lagi misalnya, Paulus berkata di dalam suratnya, dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat, telos gar nomos. Ungkapan telos gar nomos itu paralel dengan sabda Yesus, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Nah, kedatangan Kristus itu adalah menggenapi semua nubuat-nubuatan dalam kitab Taurat. Sekarang ayat yang sering dipersoalkan, misalnya Efesus pasal 2 ayat 15. Di mana Rasul Paulus mengatakan sebab dengan matinya sebagai manusia. Ingat, matinya sebagai manusia. Jadi Tuhan tidak pernah mati, Allah tidak pernah mati. Kristus mati sebagai manusia karena firman Allah itu telah menjadi manusia. Kalimatullah sara jasadan, Yohanes pasal 1 ayat 14. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Di sini digunakan dalam teks aslinya ton nomon, ton entolon endogmasi. Jadi yang dibatalkan itu adalah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang dimaksudkan di sini adalah perintah dan ketentuan itu kalau di dalam hukum Yahudi namanya kasrut. Kasrut itu adalah aturan-aturan yang sangat detail di mana antara rabi yang satu dengan rabi yang lain bisa berbeda pendapat. Tetapi secara garis besar inti seluruh Taurat tidak pernah dibatalkan oleh Rasul Paulus. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini yang sering tidak dipahami oleh nalar polemis orang yang mempersoalkannya. Misalnya, dia mengutip satu teks di dalam Galatia, di mana Paulus tidak menyunatkan Titus. Apa alasannya? Karena di Galatia itu muncul sebuah komunitas legalis dari kalangan Kristiani yang berasal dari orang Yahudi yang memaksakan hukum sunat itu kepada bangsa-bangsa lain yang menerima Kristus. Maka sedikit lagi akan mengklamirkan seluruh adonan. Apabila itu tidak dipangkas, artinya pelaksanaan hukum secara legalistik itulah yang sebetulnya dihindari oleh Paulus.
Sementara ayat yang lain di mana di dalam Kisah Rasul pasal 16, Paulus menyunatkan Timotius tidak pernah dikutip. Sampai hari ini gereja tidak pernah melarang orang sunat, tetapi gereja juga tidak mewajibkan orang sunat demi keselamatannya. Oleh karena itu, barang siapa menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak ada gunanya untuk mereka. Seperti yang ditekankan oleh Paulus itu maknanya bukan larangan sunat, tetapi sunat dengan harapan dia akan mengejar keselamatannya karena melakukan hukum secara legalistik tadi. Nah, itu saudara-saudara yang sering dimunculkan dalam konteks polemik Islam Kristen yang saya kira tidak mendidik satu sama lain. Kemudian Paulus bukan satu-satunya dari tokoh dari kekristenan. Kalau kita lihat ya, Paulus adalah orang yang memang dipanggil Kristus secara langsung sebagai contoh bagaimana Kristus itu berkuasa ketika dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati untuk memperlengkapi murid-muridnya yang dari kalangan Yahudi. Dan Paulus juga dari kalangan Yahudi. Tetapi dia lebih siap dengan situasi di mana Injil harus dibawa ke kalangan masyarakat yang bukan Yahudi. Makanya Injil harus disampaikan kepada orang-orang goyim. Karena keselamatan itu tidak hanya bisa dibatasi dari konteks keyahudian. Dan banyak orang pada abad pertama itu tidak memahami jalan pikiran yang dilakukan Paulus. Justru Petrus yang memahami itu. Di dalam suratnya 2 Petrus pasal 3, 16 dia mengatakan, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi tidak pernah ada konflik antara rasul-rasul Kristus yang 12 itu dengan Rasul Paulus. Nah, tetapi saudara-saudara, latar belakang di kalangan Kristen sendiri memang harus diakui bahwa di abad yang lalu itu ada teolog-teolog kita yang dari kalangan Protestan maksudnya, yang sesungguhnya menyalahpahami ajaran rasuli. Dan ini muncul sebagai resiko dari kebebasan berpikir yang mungkin tidak dijumpai dalam agama lain. Jadi begitu liberalnya orang Kristen berpikir, tetapi mereka tetap Kristen. Meskipun pandangannya sangat liberal untuk ukuran orang-orang yang tidak menerimanya. Nah, itulah yang dikenal sebagai mazhab Tübingen. Mazhab Tübingen itu pernah membuat semacam pertentangan antara kekristenan yang dibawa oleh Petrus yang disebutkan sebagai Petrine Christianity dengan kekristenan yang dibawa Paulus. Nah, itu kira-kira yang bisa dilacak dari konteks sejarahnya di kalangan Kristen. Mazhab Tübingen itu terutama diperkenalkan oleh seorang yang bernama Ferdinand Baur. Dia meninggal tahun 1860 ya. Ketika kira-kira antara tahun 1824 sampai 1825 itu zamannya Pangeran Diponegoro. Dia menulis Paulus The Apostel Yesus Kristi. Dia mengatakan dia menolak keaslian surat-surat Paulus karena ada pertentangan tajam antara Petrus dan Paulus dalam gereja mula-mula, tetapi berhasil ditutup-tutupi oleh penulis Injil Lukas. Nah, ini teori-teori yang memang sangat liar karena waktu itu sebetulnya adalah awal-awal bagaimana gereja itu benar-benar mengkritisi imannya sendiri, dan sekali lagi ini yang tidak terjadi pada agama lain. Karena itu salah apabila kita mengutip mazhab Tübingen, mengutip kalangan Kristen untuk justru menyerang iman Kristen. Karena teologi itu kan berkembang secara sangat dinamis ya. Nah, oleh karena itu mazhab Tübingen ini tidak pernah artinya harus dikutuk-kutuk atau dipolemikan, tapi
Sekarang ini orang Kristen menganggap itu sebagai dinamika dalam pemikiran. Sekalipun tentu saya misalnya sebagai seorang yang sangat menekankan tradisi apostolik, menekankan ajaran Kristus yang bersinambung dari Kristus, rasul-rasulnya, murid-murid dari rasulnya yang dikenal dengan apostolic fathers, tentu menolak pandangan seperti ini. Tetapi kita tidak dalam posisi untuk mengutuk karena kebebasan berpikir itu sudah terbiasa di kalangan Kristiani. Nah, saudara-saudara, apa dibalik behind the Tübingen School itu sebetulnya? Ini yang harus disampaikan dengan terus terang ya. Waktu itu para teolog non-Katolik itu memiliki mentalitas asal beda dengan Katolik. Pada saat itu ada kecenderungan dari kalangan teolog-teolog non-Katolik itu untuk menyangkal Petrus ke Roma. Jadi catatan historis Petrus ke Roma itu yang sebetulnya itu jelas-jelas termaktub dalam dokumen kuno manapun juga pada abad kedua, akhir abad pertama, abad ketiga. Hanya tujuannya itu untuk menyangkal sifat apostolik dari gereja Roma. Itu sebetulnya behind the Tübingen School, salah satunya ya, tidak sepenuhnya. Ini saya sampaikan karena untuk melacak itu. Nah, kisah kehidupan para rasul dan murid-muridnya itu dipelihara di gereja kuno. Tidak sekedar apa yang tercatat secara eksplisit dalam Alkitab, tapi juga dilestarikan dalam liturgi gereja, catatan-catatan sinaksarion. Tapi tentu ini tidak disamakan dengan tradisi atau adat istiadat nenek moyang seperti yang dituduhkan mereka-mereka yang misalnya anti Katolik atau anti gereja kuno seperti gereja Ortodok misalnya. Bukan itu. Nah, kemudian ketika mereka menganggap bahwa semuanya itu adalah made in Katolik, pada tahun 1873 itu ditemukan salah satu dokumen dari karya-karya Bapak Apostolik itu antara lain Didache. Dan Didache ini semacam adalah buku katekisasi terkuno di gereja yang ditulis ketika Rasul Yohanes masih hidup, berkarya di Efesus. Nah, kitab Didache itu ditemukan dan ini yang digolongkan sebagai Apostolic Fathers. Tidak lama kemudian juga surat-surat Ignatius dibaca lebih luas lagi, karya-karya Clement dari Roma dan banyak sekali tulisan murid-murid para rasul kemudian dikenal di kalangan orang-orang Kristen di Eropa. Lalu apa yang terjadi? Pertama-tama banyak teolog yang non-Katolik itu menuduh bahwa tidaklah mungkin bahwa di masa penganiayaan seperti itu akan muncul buku-buku yang ditulis oleh muridnya para rasul. Nah, ini sesungguhnya sebuah bentuk keterkejutan karena ternyata bahwa ajaran gereja itu bisa dilacak dari awal sampai kepada para rasul Kristus sendiri. Tetapi puji Tuhan bahwa ini tidak hanya menjadi pergulatan orang Katolik. Ada banyak orang-orang Protestan yang jujur, yang kemudian mencari kebenaran. Dan sekalipun dia tentu tidak dalam konteks berbicara sebagai orang Katolik, tetapi penemuan-penemuan ini sangat penting di dalam kajian tentang sejarah gereja. Maka J.B. Lightfoot, seorang penulis dari gereja Protestan, seorang teolog dari gereja Protestan, kemudian menerbitkannya di dalam bukunya Apostolic Fathers. The Apostolic Fathers ini memuat baik itu tulisan dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris. Dan apabila dalam teks-teks Bapak Gereja itu ditulis dalam bahasa Latin atau bahasa Aramaik, dia akan mencantumkan itu di dalam edisinya. Nah, ini sesuatu yang harus disambut gembira karena perkembangan ekumenis antara gereja Katolik dan gereja Protestan, dua gereja yang dominan di negara barat. Maka teolog lain seperti Adolf van Harnack kembali meyakini data-data awal gereja dan mengusulkan agar buku-buku perjanjian baru itu ditulis lebih awal lagi daripada semua yang sudah dituduhkan atau diteorikan oleh para teolog yang sangat liberal
hasil dari mazhab Tübingen tadi. Misalnya yang memberikan penanggalan Injil Yohanes itu ditulis pada abad kedua dan sebagainya. Ini semua kesimpulan-kesimpulan yang kemudian menjadi invalid, menjadi cacat setelah ditemukan bukan hanya karya-karya murid-murid para rasul, tetapi perkembangan berikutnya nanti ditemukan naskah-naskah perjanjian baru yang melimpah ruah luar biasa, yang jaraknya itu hanya ada bahkan yang belasan puluhan tahun. Misalnya naskah Injil Yohanes yang dikenal dengan P52 itu berasal dari tahun 115 Masehi, sementara Rasul Yohanes wafat di Efesus tahun 96, hanya ada jarak belasan tahun. Dan itu jumlahnya cukup banyak untuk perjanjian baru, 5.780-an naskah yang sampai hari ini Anda bisa cross-check. Sehingga ungkapan-ungkapan Alkitab dipalsukan itu sesungguhnya adalah opini-opini orang yang kurang terpelajar. Coba Anda lihat langsung di Biblioteka Bodmeriana di Switzerland. Itu papirus-papirus kuno yang bisa langsung diakses. Anda akan membaca di Injil Yohanes pasal 1, semua bunyinya sama. Enarki in holokos, ki holokos in prostontion, ketios in holokos. Nah, ini yang menjadi dasar dari kristologi logos tentang firman Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, kemudian di situ ketika Adolf van Harnack tadi meyakini data-data awal gereja, sesungguhnya dengan penemuan karya-karya Apostolic Fathers itu sebetulnya mazhab Tübingen itu sesungguhnya tertantang berat, tetapi kadang-kadang karena gengsi akademis dan sebagainya, orang tidak mudah untuk menghapuskan pendapatnya yang lama. Dari tulisan-tulisan muridnya para rasul itu dibuktikan tidak ada jejak pertentangan antara misalnya muridnya Petrus dengan muridnya Paulus yang dipertentangkan itu. Kalau saudara-saudara melihat sejarah Indonesia aja misalnya, Bung Hatta pernah mengkritik keras Bung Karno tentang demokrasi terpimpin. Bung Hatta mengatakan demokrasi terpimpin itu seperti mendirikan rumah di atas kertas, bagus dan indah. Tetapi itu usianya tidak akan panjang, sepanjang dengan usia penggagasnya yaitu Soekarno. Begitu kerasnya. Tetapi pertentangan itu bisa dilacak jejaknya. Kalau bukan di tulisan Bung Karno langsung atau Bung Hatta langsung, murid-muridnya Hatta, murid-muridnya Bung Karno bicara tentang itu. Bisa dibuktikan. Karena apa? Murid-muridnya yang nulis Injil, yaitu murid-muridnya penulis Injil Perjanjian Baru, itu juga meninggalkan dokumen bagi kita yang cukup lengkap. 7 dokumen yang ditulis oleh Ignatius dari Antioquia, yang wafat tahun 107 misalnya. Itu jelas sekali. Polikarpus dari Smyrna yang itu wafat tahun 156 Masehi misalnya. Ada banyak sekali ya. Dan jelas di situ dibuktikan tidak ada jejak pertentangan antara murid-murid Petrus yang dipertentangkan dengan Paulus. Tidak ada jejak pertentangan di sana. Kita kan mempelajari misalnya, saya akan mengutip beberapa kutipan dari tulisan murid-murid para rasul itu. Ya, yang pertama The Fragment of Papias. Fragmen Papias itu dilestarikan oleh bapak-bapak gereja sesudahnya. Papias meninggal tahun 130 Masehi. Dia mencatat dalam fragmen Papias tadi begini. Kapan saja pengikut para presbiter itu datang, saya akan menanyakan untuk perkataan mereka. Apa yang pernah dikatakan oleh Andreas atau Petrus atau Filipus atau Thomas atau Yakobus atau Yohanes dan Matius atau salah seorang dari murid-murid Yesus, dan apa yang dikatakan oleh Ariston dan Yohanes sang imam, para murid Yesus itu. Karena saya pikir bahwa saya tidak memperoleh begitu banyak manfaat dari isi buku-buku suci seperti yang saya peroleh langsung dari suara orang yang masih hidup, yang tidak pernah kunjung hilang sampai sekarang. Jadi artinya pada zaman Papias, dia mengumpulkan bagaimana ungkapan-ungkapan, bahkan menanyakan langsung kepada rasul-rasul yang masih hidup. Ini catatan yang sangat penting. Anda tidak bisa melalaikan kisahnya tentang Hayamuro dengan membuang negara Kertagama yang ditulis oleh pujangga yang sejaman. Misalnya seperti itu. Yang kedua,
Mar Ignatius al-Antaki atau Ignatius dari Antioquia. Dalam bukunya dia menulis seperti ini. Dia adalah muridnya Rasul Petrus dan muridnya Rasul Yohanes. Aku tidak sebanding dengan apa yang diperbuat oleh Petrus dan Paulus. Mereka adalah rasul-rasul dan aku adalah hamba pelayan. Kini akulah murid pertama mereka. Mereka adalah orang merdeka, aku adalah hamba setiap saat. Mereka telah menderita, tetapi aku orang yang terbebas dalam Yesus Kristus, dan aku akan bebas dalam Dia. Sekarang aku sedang belajar dari belengguku untuk mencapai segala kebahagiaan. Ignatius itu adalah muridnya Petrus dan muridnya Yohanes. Dia mengatakan, aku tidak sebanding dengan apa yang diperbuat oleh Petrus dan Paulus. Dia tidak pernah mengatakan Paulus bertentangan dengan Petrus. Jadi bagaimana para teolog dari zaman Pangeran Diponegoro dia bisa bikin teori Paulus bertentangan dengan Petrus? Berikut, Mark Clement atau Santo Clement dari Roma. Dalam bukunya atau dalam suratnya dia menulis, ketika waktu itu gereja Roma menghadapi masalah ya, karena dengan adanya perpecahan gereja di tempat-tempat lain, maka dia menulis surat pastoral. Isinya apa? Memberikan contoh kepada umat tentang tokoh-tokoh yang pertama dari masa perjanjian lama dan kemudian dari para rasul. Dan ketika dia memberi contoh tentang masa perjanjian baru, dia mengatakan, menghadapi iri hati dan perselisihan, Paulus telah memberikan contoh yang telah ditunjukkan olehnya dengan membayar harga bagi ketaatannya. Setelah ia 7 kali diikat, dibuang ke pengasingan, dilempari batu, Paulus terus mengabarkan Injil ke timur dan ke barat sampai mencapai kemenangan yang mulia dan menjadi hadiah bagi imannya. Clement dari Roma itu adalah muridnya Petrus, muridnya Paulus. Tidak pernah ada jejak pertentangan antara Petrus dan Paulus di Roma. Kita juga bisa membaca dari Mar Polikarpus, murid Rasul Yohanes. Di kalangan teman-teman Protestan pun itu sangat populer membaca buku misalnya Voice of Martyr, di mana Polikarpus itu disuruh menyangkal Yesus, dan dia akan diberi hidup oleh penguasa Roma saat itu, dan dia berkata, 86 tahun saya mengikuti dia dan dia tidak pernah sekalipun mengecewakan saya. Dia memilih kematian ketimbang harus menyangkal Yesus. Darah para martir ini menyuburkan pertumbuhan gereja. Dia pilih mati. Tetapi kadang-kadang teman-teman dari gereja modern ini tidak meneliti iman seperti apa yang dimiliki oleh Polikarpus, secara khusus tulisannya langsung atau laporan kemartirannya yang dilakukan oleh orang sejamannya, sehingga dia pilih jalan martir, jalan syahid ketimbang harus menyangkal gurunya. Dia mengatakan begini, namun demikian belum pernah aku lihat dan aku dengar terjadi di antara kalian, di mana Paulus yang diberkati itu pernah melayani di tengah-tengah kalian, seperti yang dinyatakannya dalam permulaan suratnya. Sebab Paulus membanggakan kalian di antara semua gereja, sebagai satu-satunya yang waktu itu mengenal Allah, ketika kami sendiri belum mengenalnya. Jadi sangat jelas bahwa tidak ada jejak pertentangan di gereja kuno antara Petrus dengan Paulus, lalu sekarang ini muncul lagi antara Yakobus dengan gereja-gereja non Yerusalem dan macam-macam teori-teori seperti itu. Tapi di kalangan Kristen itu sudah terbiasa. Yang tidak biasa adalah mencomot teori itu dan kemudian tanpa melihat latar belakangnya, lalu disusun dalam alur polemis asal beda dengan kekristenan, lalu dihantamkan kepada kekristenan. Dan itu yang sering terjadi. Tapi kadang-kadang pola-pola seperti itu merepotkan diri sendiri. Saya tidak ingin mengintervensi agama lain, tetapi saya hanya sekedar mengingatkan. Pernah ada heboh buku yang berjudul Miracle the Reference. Buku tafsir Al-Quran ini disajikan dalam bahasa Indonesia dengan referensi banyak tulisan-tulisan para ulama terdahulu.
Nah, dalam buku itu hebohnya karena apa? Karena ada nama Paulus. Nah, dalam sebuah tafsir surat Yasin ya, sekali lagi saya tidak mengintervensi iman orang lain, tidak. Tapi saya sekedar menceritakan ini pernah terjadi di kalangan hubungan lintas agama. Dalam tafsir surat Yasin ayat 13 dan 14 itu kan dikatakan, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan tentang penduduk suatu negeri. Ashabal karyah, ya, penduduk suatu negeri yang ketika utusan-utusan itu datang kepada mereka, ya, idja'al hal mursalun, ketika orang-orang yang diutus itu ja'a, datang kepada mereka. Lalu ayat 14, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, 2 orang rasul, ya. Lalu mereka mendustakan kedua rasul itu, mendustakan keduanya. Lalu fa'asasna bisalisin, lalu kami teguhkan dengan yang ketiga. Nah, ini teksnya. Lalu di dalam banyak tafsir-tafsir Al-Quran, misalnya Ibnu Katsir dan sebagainya, itu ditafsirkan siapa orang yang diutus ke Antioquia oleh Nabi Isa itu. Ashabal Karyah itu adalah suatu tempat yang namanya Antakiyah atau Antioquia. Lalu di dalam Miracle di Reference itu disebutkan bahwa salah seorang dari rasul itu namanya adalah Paulus. Lah ini yang kemudian heboh. Lalu Majelis Ulama Indonesia mendesak agar PT Sigma Examedia itu menarik tafsir itu karena dianggap itu tidak benar. Tafsir itu salah. Bahkan ada yang mengatakan itu merupakan titipan dari misi Kristen. Kadang-kadang saya ini berpikir, kenapa Kristen harus tertuduh? Lalu apa hubungannya Kristen menitipkan tafsirnya pada Al-Quran? Itu kan tidak ada hubungannya. Tapi ya itulah yang terjadi. Merepotkan diri sendiri ketika kita terlalu bernafsu menyerang agama lain. Nah, di dalam tafsir yang pernah heboh yang sekarang sudah ditarik di peredaran itu, ada ungkapan bahwa rasul-rasul itu yang pertama adalah Sam'un dan Yuhana, dan yang ketiga Bulis atau Paulus. Nah, ketika tuntutan kemudian untuk menarik dari peredaran itu, maka kemudian pihak dari editor atau redakturnya membela diri. Sesungguhnya apa yang kami sampaikan itu merupakan pendapat di antara ulama-ulama sebelum kami. Dan ditunjukkan itu ada kutipan-kutipannya juga tentang bagaimana tafsir-tafsir yang dimaksudkan tadi. Misalnya dia mengutip Paulus di dalam tafsir Fathul Qadir misalnya, atau Ibnu Katsir. Bahkan kalau saudara-saudara membaca misalnya ya, itu tafsir dalam bahasa Jawa, tafsir Al-Ibris, itu tertulis dalam bahasa Arab lalu dengan terjemahan kata demi kata dalam bahasa Jawa ya, yang ditulis oleh Kiai Bisri Mustafa, tafsir Al-Ibris bi Lugat Al-Jawiyah dalam bahasa Jawa. Itu jelas-jelas dikatakan. Saya bacakan ini. Kanjeng Nabi Muhammad iku didhawuhi pangeran supaya paring keterangan marang ahli Mekah yen empere ahli Mekah iku kaya ahli Intukiyah nalika kerawuhan dening utusane Nabi Isa. Mungguh kisahe mengkene Nabi Isa iku ngutus utusan loro sing aran Yahya, kang siji maneh aran Bulis itu Paulus, supaya tablik ing Intukiyah Yunani. Jadi Nabi Muhammad telah diberitahu oleh Tuhan supaya memberikan keterangan kepada penduduk Mekah bahwa penduduk Mekah itu seperti penduduk Antioquia ketika didatangi oleh para utusan dari Nabi Isa. Demikian kisahnya. Nabi Isa mengutus 2 orang utusan, satu bernama Yahya, satu bernama Paulus, supaya mereka berdakwah ke Antioquia Yunani. Nah, soal ini kontroversi apakah Paulus benar ada di situ atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi artinya bahwa literatur pesantren pun sebetulnya ada yang tidak bermasalah dengan Paulus. Pertanyaannya mulai kapan munculnya kontroversi tentang Paulus? Silahkan diteliti sendiri. Saudara-saudara bisa misalnya membaca tafsir Al-Qurtubi yang berbicara tentang adanya 2 Paulus, teori 2 Paulus, cocokkan dengan sejarahnya.
Baca literatur abad pertama, kedua, ketiga. Jangan hanya karena ini sudah ada tafsirnya. Tafsir itu munculnya dari mana, kapan terbitnya, siapa penulisnya. Jadi saudara-saudara, sekalipun buku itu sudah ditarik dari peredaran, tapi kalau saudara-saudara membaca kitab-kitab kuning yang lazim di pesantren, buku itu juga masih ada keterangan seperti itu. Ya, salah satunya itu Qala Ibnu Juraij an Wahab bin Sulaiman an Su'eb al-Jabbai. Qala kana ismu ar-rasulain al-awliyin Sam'un wa Yuhana wa ismu Salij Bulis. Nama dua orang rasul yang pertama adalah Simon, ya, dan Yuhanna, dan ismu Salij Bulus, dan nama yang ketiga adalah Paulus. Saya sekali lagi tidak ingin mengintervensi, tetapi saya hanya mengatakan ketika banyak orang mengatakan Paulus nabi palsu, Paulus rasul palsu, apa Anda tidak ingat bagaimana ketika misalnya nama besar Nabi Muhammad SAW itu disinggung, dan itu akan menciptakan kemarahan global. Pemirsa-pemirsa yang non-Kristiani, cobalah meninggang rasa. Kalau hal itu sangat menyakitkan hatimu ketika junjungan kita, tokoh yang kita hormati, itu dilecehkan. Apa para polemikus yang mengatakan agama Kristen ciptaan Paulus tanpa cross-check bukti-bukti sejarahnya, itu juga tidak melukai hati saudara-saudaramu. Janganlah berbuat sesuatu yang Anda tidak suka terjadi atas dirimu terhadap orang lain juga. Kita ini sesama saudara sebagai umat manusia ciptaan Tuhan di muka bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach.